Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Augusta Satrianto dengan NIM 200512140007 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Sebelum membahas mengenai sejarah internet itu, apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya adalah Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian sejarah internet dunia dimulai pada tahun 1969. Ketika itu, Departemen Pertahanan Amerika, Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Kemudian, di tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Kemudian, tahun 1972, program ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Selanjutnya, pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Kemudian di tahun 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern, setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET, membentuk sebuah jaringan atau network. Kemudian di tahun 1979, Tom Truscott dan Jim Ellis dan Steve Belvin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Tahun French Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Kemudian, pada tahun 1982, dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP, yang kita kenal semua. Kemudian di tahun 1984, sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan EUNET menyediakan jasa newsgroup Usenet untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan nama DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang sudah melebihi 1000 komputer lebih. Kemudian pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi lebih banyak. Kemudian di tahun 1988, setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari komputer kini membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1990 adalah tahun paling bersejarah,
ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Kemudian di tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1.000.000 komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Kemudian di tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi alamat halaman, dan untuk pertama kalinya, virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama, Yahoo didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. Kemudian sejarah internet masuk di Indonesia. Pada tahun 1990, perkembangan internet di Indonesia sesungguhnya mulai dirintis oleh komunitas pengguna amati radio yang disebut Paguyuban Net atau Paguyuban Network. Antara lain terdiri dari M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adil Drayanto, Ono W. Purbo. Kegiatan amati radio di Amatir Radio Club ITB dengan radio pemancar SSB atau Single Sideband milik Harya Sudira Pratama dan komputer Apple II milik Ono W. Purbo mulai mendiskusikan teknik membangun jaringan komputer dengan teknologi radio paket. Kemudian di tahun 1992 sampai 1994, teknologi radio paket TCP atau IP untuk internet mulai diadopsi di BPPT, 8 UI, dan ITB. Lembaga-lembaga tersebut kemudian menjadi tumpuan Paguyuban Net. Robi Subiakto membangun gateway amatir satelit menggunakan PCXT dan walkie-talkie. Hal ini membuat komunikasi antara Robi Subiakto dan Ono W. Purbo yang saat itu berada di Kanada menjadi semakin cepat. Kemudian di tahun 1992 sampai 1993, Muhammad Ihsan dan Andrianti Lapan menjalin kerjasama dengan DLR, lembaga antariksa Jerman, mengembangkan teknologi radio paket pada pita 70 cm dan 2 meter. Lapan mengembangkan satelit Indonesia yang dikenal sebagai Lapan Tubesat dan Inasat. IPTECnet masih dalam pengembangan. Kemudian masih di tahun 1992, gateway radio paket mulai dikembangkan di ITB. ITB bergabung ke dalam jaringan Paguyuban Net. Kemudian di tahun 1994, Randy Bass melakukan ping ke IPTECnet yang hasilnya dilaporkan ke National Science Foundation. Waktu yang dibutuhkan untuk ping tersebut adalah 750 meter per second pada kecepatan 64 kbps menggunakan jaringan Lasert LAN. Email mulai populer digunakan di Indonesia. Menteri Perindustrian saat itu, Tungki Ari Wibowo, adalah menteri pertama yang menggunakan email untuk berkomunikasi. Kemudian di tahun 1996, ITB terlibat ke dalam jaringan penelitian Asia Internet Interconnection Initiatives. Kemudian di tahun 1997 sampai 1998, ITB menjadi bagian penting dari AI3 Indonesia yang berhasil menghubungkan lebih dari 25 lembaga pendidikan di Indonesia. Kemudian di tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas mengoperasikan Jardiknas dan Inherent yang menghubungkan lebih dari 15.000 sekolah ke internet. Kemudian penyedia internet di Indonesia di era 1994. Internet Service Provider atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTECnet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandai secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up atau Indonet. Kemudian lanjut ke manfaat internet. Yang pertama adalah menghubungkan komunikasi global. Kemudian sebagai media informasi dan hiburan,
kemudian sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan, kemudian sarana pendukung kegiatan ekonomis. Kemudian fungsi internet yaitu membantu manusia lebih efektif dalam bekerja dan membuat manusia semakin berkehidupan sosial. Aplikasi internet yang pertama adalah resource sharing atau sharing file. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan. Kemudian sharing device yaitu penggunaan suatu device secara bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian komunikasi dan informasi, ada email. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Kemudian ada World Wide Web yang merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Kemudian ada File Transfer Protocol yang merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP yang disebut juga FTP Clean, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Kemudian chat. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas seperti lain, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Kemudian SMS ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Kemudian adalah Wireless Application Protocol, ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. Hal ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Kemudian ada Voice over Internet Protocol, ialah penggunaan telepon melalui internet. Hal ini merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Kemudian adalah telekonferensi, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Telekonferensi ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Kemudian ada mailing list, merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.